dimaksudkan dengan meninggalkan istilah itu adalah al-istiqlalu bil af'ali, yaitu adalah maksudnya dengan meninggalkan itu supaya dia bebas bil af'al dan perbuatan. La talabal i'anah, bukan semata-mata minta pertolongan fakat, pertolongan saja. Hatta lau a'adah, sehingga kalau menolong akan dia gairu lainnya bahwa sakitun dia diam, artinya dia aja ngendeng. Dinua berlaku ketulung aku dulu angkatan ke kocornya sama wudhu dinua. Aku tiba-tiba arah dengan datang tanpa tuntutannya, arah dengan datang. Naik ketulung sida untuk angkatan ke kocor ini mulai ada wudhu. Sementara yang dinua milik lalu dengan segede dengan nawaran pertolongan supaya dia ditolak. Wawa sakitun dan dia diam. Karena al-hukmu kadalik. Danlah hukum seperti itu. Wa minha tarku naqdil ma'i, dan yang kedua agar diantaranya adalah meninggalkan naqdil ma'i, yaitu menghambur-hamburkan air. Li'annahu katabaru'i minal ibadah, karena seolah-olah dia bagikan orang yang membebaskan diri daripada ibadah. Bahwa khilaful aula, dia khilaful aula. Kama jazzama bihin Nawawi, sebagaimana telah memutuskan oleh Imam Nawawi tahqiq dalam tahqiq. Kemudian wa irjiha fi ziyadati rawdah, dan sekalipun rajah dia telah memperkuat fi ziyadati rawdah, dari arab ziyadati rawdah arab aslu rawdah, anahu mubahun, ya mubah. Wa minha tarkutan syikil a'dha'i bila udri, dan di antara yang sunat itu juga meninggalkan mengusap akan anggota udhu bila uzrin tanpa uzur. Li'annahu yuzilu athar ibadah, karena bahwasanya mengusap itu menghilangkan akan bekas ibadah. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam, dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da kuslihi minal janabah, setelah dia mandi daripada janabah, atat Maimunatu bimindilin, mendatangi akan dia oleh Maimunah. Maimunah ini kan salah satu sebinian. Bimindilin dengan anduk atau sapu tangan. Para naum maka dia tolak. Wa ja'ala yaqulu bil ma'i hakada, dan ia menjadikan dia itu berkata bagi air itu seperti ini, yaitu yang paduhu, dia membiarkan. Rawahu Syafi'i meriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wala dalila bidzalika li ibahatin naqdi, dan tidak ada dalil dan bukanlah dia menjadi dalil bagi yang demikian bagi bolehnya an-naqdu. Fayakunu sallallahu alaihi wasallam, dan adalah perbuatan Rasulullah SAW ini apa? Dibayar jawaz boleh, tidak sampai makruh, cuma khilaful aula. Ente lakukan misalnya mengusap atau menuangkan air lebih daripada pasti kebutuhan. Amma idza kana hunaka uzrun, adapun apabila ada di sana uzur kaharin seperti panas atau bardin atau sangat dingin, atau iltisaq najasatin, atau iltisaq najasatin yaitu menempelnya najasah, fala karahata, maka tidak makruh. Karena ini negel seki di mana negel kocor sakit nekadu ngusap, sementara kotorannya dia bau cukup hanya dengan satu gosokan atau digosok dengan 2 iba misalnya, maka mau tidak mau harus mengendeng pertolongan yang lain. Pala karahata qat'an, maka tidaklah dia makruh sama sekali. Au kana yatawammamu, atau adalah dia tayammum. Akhibal wudu, setelah wudu, kumbina karena arak si menempel di anggota wudu, arak jabrah, jabirah, terbal misalnya. Dia kena yang jadi waktu wudu, dia kena yang waktu nasi wudu. Umpama tahunya jabirah no adalah naik. Nah, jadi liwati adalah si air, dia kena yang. Kemudian dia mena wudu, selesai wudu, dia sempurna wudunya karena arak anggota wudu sinilah kena isi air, maka ialah tatayamuman. Maka di saat tayamum mungkin dia mampu untuk melakukan sendiri
dalam permukaan debu, maka mempunyai pertolongan. Li alla yamna'al balalu fi wajhi, li alla yamna'al balala fi wajhi, supaya tidak mencegah akan basahan pada wajahnya, wajadahi, dan dua tangannya. Al-mutayammim, oleh orang yang bertayamum itu. Wa idza nasyafahu, dan apabila dia mengusapnya, fal aula alla yakuna bizailihi, maka paling tidak bahwa janganlah dia dengan ekornya, wa tarfi thawbihi, dan jangan dia dengan ujung pakaiannya, wa nahwihi, dan seumpamanya. Qala fid dakhair, telah berkata pada kitab Az-Zahair, faqad kila, maka sudah dikatakan, inna dzalika yurisul faqra, jadi dendik sampai mengusap akan air uduk atau air janabah dengan putun kereng isi kendesa, karena ia menyebabkan terpekir. Kalau begitu miskin dia ini. Wa minha, dan diantaranya ayyatawadda al-mutawaddi'u, bahwa menaruh oleh orang yang berwudu itu ina alma, bejana air, an yamini, di samping kanan, jadi ini lebih baik. Itu lamun lebak atau pancoran misalnya, ndak pas tak andangin, ndak pas andangin ya, baik sih ya, budaya jadi harus dengerin karena lebih-lebih apabila khawatir untuk ini gentri pak si gentri budaya. In kana yabtarifu minhu, jika adanya dia mencebok daripada bejana itu. Wa an yasarihi in kana yasubba minhu, dan di kiri kalau dia itu menuangkan. Jadi lamun bak atau ngode di kanan atau bak. Nah lamun lek pancoran marta ledang kiri, itu lek kanan tahu. Ledangnya lek kiri. Lek kiri tahu lah ke kirian ledangnya. Jadi lepas kandangnya harus dari kirian. In kana yasubbu, jika ada dia menuangkan minhu daripadanya, ala yadahi, atas dua tangannya, tabrikin, seperti kocor, li'anna dzalika, karena bahwasanya dengan itu amkana fihima, itu lebih memungkinkan pada keduanya. Qalahu fil majmu', itulah yang dikatakan oleh Tuan Musallib dalam kitab Majmu'. Jadi hal-hal kecil semacam ini ternyata papu-papu sehingga masailah ya lebih teliti daripada kita sehingga bagi kita pelik, kadang-kadang lewat daripada adab dalam wudhu ini sangat ciri perhatian. Si papu-papu telah belajar masailah kerukunan sifat 20 bidayah, ya sih banyak mengamalkan, dan ya sih mengetahui sampai hal kecil amalan. Ya tahu telitinya. Memang yang paling utama ya merasa sering kali contoh. Kadang-kadang banyak perhatiannya si dengan si ahli masailah, si ahli kerukunan, dengan si tema tipe masjid. Ya dengan tahu pada kita, wayin besi ahli tulen dengan trompet lah, tak ada trompet. Sampai najar ngumpin tante doa anda taik trompet, ngumpin doa anda turun dengan trompet. Karena trompet kan cara lain. Jadi perhatian paling best para alim. Jadi seolah-olah papu-papu lo mengindikasikan bahwa dengan alim didik lo adalah dalam hal pegawaian si kecil. Perhatian ane naik kiri juluk nale dan wajib masjid ni. Ternyata si kanan juluk dibuka sambil sampai barang itulah. Karena betapa banyak memang hal-hal kecil isi sebenarnya sebagai tanda untuk membuktikan hal belik perhatian adalah apabila perhatian kecil.
kecil nih perhatian berarti aulana si beli pasti lebih perhatian kan. Sehingga macam-macam lah doa bertusi hafal, doa mari idus hafal, doa nyuit kentok keluar doa jadi kubu. Papu-papu belajar masa hilang. Kita kadang-kadang masuk dulu si pelik-pelik doang ya. Si kecil itu perhatian. Itu perhatian. Hal-hal kecil sih sangat-sangat perhatian si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa minha taqdimun niyati ma'a awali sunanil mutaqaddimati ala al-wajhi liyasula lahu sawabaha kama marallahu ala musabihim wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ذرينا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وإلينا جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك النشور اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ونهارنا نهار الزاهدين ومساءنا مساء المقربين وليلتنا الأنبياء المرسلين اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاة واستودع إلها آخره ولها اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا سرور الأشياء الكريم وترور الأشياء العظيم ما شاء الله كان ولم يسلم مثل بالله العظيم اللهم بأن الله على كل شيء قدير وأنت حاضر كل شيء علما اللهم اجعلنا وأولادنا فضلاء وجعلنا وأولادنا فقهاء وجعلنا أولادنا صلحاء وجعلنا وأولادنا علماء العاملين نصحاء وجعلنا وأولادنا أولاد العارفين حكماء وجعلنا وأولادنا أغنياء الشاكرين للفقراء رحماء اللهم أعزنا بعزك الباقي ولا تعزنا بعز حقك الفاني اللهم اقذف بقلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا ما سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك اللهم لا تجعل حسناتنا حسنات من أغضبت وجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تغضبنا بحسناتنا وحببنا بسيئاتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا انتهاء آجالنا ولا تسلط علينا شيطانا مريضا وإنسانا حسودا ولا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وإخواننا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء والأموات الشيء لله له الفاتحة. آمين آمين ثم آمين دعواهم إلى سبحانك وتحياتهم السلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah wudhu ini kira-kira maratan 5 bakat atau 6 bakat niki kok terlapis wat niki kadu kain jarang makan kain terus anuan legu napi niki berangkat niki kira-kira kan ya baru utama niki dalam sebakatan atau dalam ijtima niki kira-kira bau sah wudu atau enggak niki isi lantaran barang melapis niki. Nah, dari kedua masalah apa niki masalah pernikahan ulang-ulang pernikahan niki jadi nikahan niki jadi suahan ketika niki kendek ngonek niki para selur-selur nganak niki kerja telu atau 4 niki nganak kendek tahu berisi niki waras nikah niki. Nah
Jadi kan bau si pernikahan masing gandung anak, gandung betian niki, terus niki dia tulak walas malik niki soal pernikahan niki. Nanti tahu niki soal kurang lebih niki saya kuat. Nah, roka bawa cukup buat niki bilang dia tikah kiranan. Nah, jadi ini Arab batu sama no. Jadi dia gugur anak niki sak julu julu niki doang nganakan bejulu niki doang. Ya seder rasa julu semudi ni solah menongkat alat pendapat niki. Jadi sembilan terkadu niki bau sah tetap wanuan pernikahan sa niki niki jadi pernikahan sa dulu niki. Nah menu lantaran enggak niki kan dek malu nek bertikah marah anak. Nah jadi nak anak niki kan wak anak kena wasit iki luar nikah jadi anu niki jadi muan niki. Nah jadi kedua niki anak kemudian niki kira-kira bau dek ulah atau ada nikah niki pos bagus anak kemudian niki. Nah sekedar niki aturnya untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama betian niki ada dua macam kan, Arab betian simani halal, Arab betian simani haram. Simani halal artinya ya betian si semua makna mesa. Berarti niki mani halal. Kemudian lamun betian simani halal berarti di saat ketika niki ya masih dalam keadaan edah. Sebab edahnya harus wadul hamli. Nah si kedua yang sebetian simani haram, maka tiada niki keanggap dinara. Dinara. Ini ibaratkan misal tanaman liar. Tanaman liar niki dibilang ifi. Namun tanaman liar dibilang ifi bau terbabak. Jadi lamun betian niki simani haram, maka dalam keadaan betian disah nikahnya. Terus ada dengan anak tersebut belum jerak lagi bertikah. Anak dia haram niki padahal kasus niki banyak sih para petugas-petugas pernikahan. Matai ketika cuma itu sudah senina dilalung anak. Dilalung anak. Senina dilalung anak. Nah itu berarti dengan melihara salah nikahnya. Maka anaknya tetap dia anak haram. Kemudian dalam nasa nikahnya ndek wajib iadah malik, tidak wajib tajdid. Dalam arti dakan nikah malik anak si mulia dia sah, anak si sah sadar laku. Dalam untuk milih tajdid belum tajdid mungkin untuk menimbul menghilangkan keraguan-keraguan. Tajdid silahkan. Karena memang tajdid nikah itu sunat ya. Misal bahkan dia nak terima masalah. Misal juga marah nikah di waktu nikah dilarang orang guru si hadir siapan dan doa ayamnya dan yang siangnya di waktu si nikah. Ternyata tuan guru hadir di saatnya begawi. Saat begawi tak mau hadir tuan guru. Nah saat begawi ini bau tajdid pernikahan. Kelek wali jadi pernikahan ada mau saksian si tuan guru. Dan itu sunat memang dakar di arah masalah. Dalam arah masalah malah sebaru ini tetap hukum tadi tajdid itu adalah sunnah, tidak wajib. Tidak ulangi misalnya wasah dan kira itu karena syarat rukunnya ya Arab dan maniknya pun di Arab. Jadi berkiana niki dengan mani haram dia merupakan manik daripada laksana ijab kabul. Karena manik di Arab syarat rukun Arab maka sah. Kemudian tidak wajib ke tajdid. Dalam dia wajib tajdid karena iwasah maka anak kemudian sah. Tegak wali sisi ini jadi korban. Jadi korban dia tanaman liar kan. Tanaman liar. Jadi kadang-kadang ya sebagian perbedaan pendapat. Pokoknya lamun dengan tiano dia kahanggu ketika kerja selesai. Baik kerja dengan simbarangin dia ataupun dengan memelai simbarangin dia nesah nikahnya. Sila parang karena apa? Karena dia bertiak. Dia tangguh dia menanam di tanaman orang lain.
Kalau tanaman lain, tanaman liar, ya kamu bapak tanaman liar. Nah, adapun jabirah, jabirah ini dua jabirah isi memang verbal istilah untuk mengantisipasi datangnya bakteri isi menyebabkan terjadi infeksi sehingga total steril ya daripada sentuhan barang lain, benda lain. Jabirahnya. Maka apabila jabirahnya terpasang di saat dalam keadaan suci, maka bawa jabirahnya, bawa perbalnya adalah kulit suci. Kulit suci. Kemudian apabila kau wudhu, dia kena isi wudhu, dia kena isi wudhu. Ialah isi tayamum. Tayamum tetap di dalam tayamum ini kan berarti perbal ini adalah isi takukannya adalah tembus air. Lamun kerpokan dah jelas ditembus. Nah, adapun si kedua, jabirah si kedua, perbal si kedua ini memang dia bau menolak air. Hanya si khawatirannya adalah rangka atau kelikit, gen bakalan jauh kuman. Iya, artinya lapisin isi kain jarang. Yang jarang disebut tembus air. Dia tak khawatir terhadap air saja, si kedua. Nah, kena wudhu misalnya, bau. Walaupun tetap masih nempel karena apa? Karena dia bau mencegah menai di kulit. Dia bau mencegah itu di kulit berarti keparani selaku anggota wudhunya kena isi air. Dengan demikian wudhu sah. Kalau sahurnya sah salat. Sambung tu kalau sambung pernikahan kalau itu dari kitab negeri la yasihun nikah bil fasiqaini tidak sah nikah. La yasihun nikah. La yasihun nikah ya. Bil fasiqaini tidak sah nikah dengan dua fasik. Apakah wali maksudnya fasik dan saksi itu saksi itu saksi. Namun pasti kayak yang lain kan tasnya dari Arab bodok mazuk itu la yasihun nikahu bisyahidaini al-fasikain kira Arab bodok mazuk tidak sah nikah itu kalau hanya dihadiri oleh dua orang saksi yang fasik. Nah, misalnya fasik para alim, para adil, misalnya masjid kan lagu ternyata saksi tercatatnya pasek dan dipanggil para kasih pasek si hadir leilan si adil adilnya ya walaupun dia tahu sebagai saksi tercatat memang misalnya nih misbah pasek sedikit misbah kita lebih pasek kemudian Zaidun pasek ya tercatat pada buku nikah bahwa jadi saksi adalah si pasek lalu di saat berlangsung pernikahan diluwe kalau si adil jadi anggap dinara oleh secara hukum dinara walaupun berarti sah nikahnya namun si paseknya hanya tercatat secara formalitas sementara si lainan si adil no adil nah walaupun hanya keempat misalnya wali pengantin barman timpal pasek muluan maka dia sah. Ya maka daripada ibarat Walinya saksi saksi karena ya tasnya kan memang dalam ibarat kan la yasihun nikahu illa biwaliyin wa syahidain adlin adlinu masdar baru di dalam tabak masdar kerja sifat pada maratan kan iza ja'akal malakani harus wa innahuma khalqun masdar ini dengan makhlukon lalu khalqun jadi khalqun dia adalah khabar daripada umat maka sebenarnya masih illa biwaliyin wa syahidai adlin dia perlu adlain masalah etikaf atau
tanahnya kepada orang yang tidak membintangkan, sementara tanahnya ini digarap dan mendatangkan keuntungan bahkan melebihi dari utang yang diutangkan dari orang yang menerima barang gadaian atau dari si murtahin. Apakah tidak berlaku di sini Kullu fardin jarran manfaatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari memang musalla dengan masjid, namun itu kan beda ya musalla. Musalla sini tahu ini Jumat, masjid adalah tahu ini Jumat. Sebenarnya, namun secara asalnya ya termasuk kalimat masjid dan musalla termasuk umum khusus wajib. Arab kesamaan, Arab perbedaan. Kesamaan pada setauin khusus untuk sholat sebagai inti. Perbedaannya adalah isi bedanya Arab setauin Jumat, Arab setauin Jumat. Nah, apabila terbaik makna umumnya karena pada setauin berjumat, setauin sembahyang berjamaah, maka musalla pun keberniat etikaf. Keberniat etikaf. Mau kita pahala etikaf masih. Jadi ndek masjid setauin Jumat doang. Nah, sehingga masuk dulu membana masjidan, membana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannati. Walau kal kafsin, say berniat karena Allah membangun masjid, maka Allah membangunkan di balik dalam surga. Sekalipun masjid itu mau beli ukuran lebih, sini ukur supaya beri. Kalau sembahyang mesa lah, sembahyang mesa. Maka apabila terbaik makna daripada masjid secara umum maka musalla beri sekalipun boleh tetap jadi tempat etikaf. Lagu jelas berbeda. Masjid, musalla dalam segi pahala etikaf berbeda. Nah, kemudian dibandingkan arah pertama arah marah telu, arah si marah 4, arah si 5. Si telu no adalah pertama riba fadli, kedua riba qardi, telu bisa riba nasiah. Sehingga jadi 4 adalah riba liat. Kemudian sebelum jadi 5 jadi ribal jahil. Kamu ribal fadlino adalah berlebih-lebihan satu pihak dalam bertukaran sesuatu yang sama nau. Jadi kegunaan yang nau dengan jenis. Misalnya, namun jenis itu kan lebih umum daripada nau. Misalnya anggur, kancah anggur, mereka nau tentu ada. Misalnya anggur bidang kancah anggur bidang. Apa gunanya ukuran ini kan ada. Nah, arak si mengharapkan lebih. Misalnya, ada dulu yang mau si bayi tersita daripada si beng dengan si ukuran yang termasuk riba fadli. Beras. Nanti darah salah suku lebih. Ini riba fadli. Riba kardi malah seperti riba kardi adalah mengutang sesuatu kepeng, pengembalian lebih besar daripada yang dipinjam. Kemudian riba kardi ini termasuk mengambil keuntungan daripada orang yang berutang dengan memanfaatkan barang jaminan. Jadi ini sebenarnya jaminan boleh jaminan, tapi memanfaatkan barang jaminannya tidak boleh. Walaupun bitaradi, apalagi kasus si Alamil si Imam Hanafi yang mesinggang yang mesinggang kepeng dengan Yahudi anti terlibat telu kasus salah sopoknya ia gorap dimana si sedang ia pakai kotoran sedikit di tembok balin perpok gorap perpoknya sini ngosoknya kerpok sini kayak gimana nih dengan tembok balin
ingat na bawa jauh dini kami berutang. Dia Imam Hanafi. Tak Imam Hanafi. Jadi bebasan langsung. Lalu kok bebasan lah utang dari aku tu. Saya ingat lama dia kebebasannya terparah lah. Dia mengambil keuntungan. Dengan si berutang hanya dengan gorak rokok si ibu itu. Si kedua, lewatlah ya. Saya akan pembantu jangan ulit dagang pemanasan saya itu. Bawa gak maju ni bawa di dalam Bali ni ke pasien. Tahu saya dan sikit yang Bali ni ya orang utang dari aku. Dan berbawa kali bawa di dalam Bali itu berarti dengan keuntungan daripada ambil keuntungan jadi dengan utang. Yang si berutang jadi orang ini. Si ketelu liwat malah sebelum dekat Bali dengan kamu berutang. Ini lah. Untanya, kebetulan untanya molang, tersip tembak Bali ni. Ada lega waktu saya lalu di Bali ni kan, dia itu, udah, ya ini berutang itu. Ini dia lalu berarti ngambil keuntungan lagi, dan si berutang sampai ini. Apalagi masih perlu kebun serahnya jadi orang. Sekali panen doang hasil kebun, luit ang daripada utang. Lalu jadi dia pun, anu lain kan. Kalau dia berbil maksiat orang tua berikut. Jadi tetap para mengambil keuntungan dari bab ordi. Kemudian riba nasihat. Riba nasihat adalah termasuk riba dengan sebab akad cineman jelas. Hampir pada riba iyat. Yang disebut riba iyat ini disebut kamu di para riba nasihat. Kemudian misalnya menjual sesuatu si liman tahu ukurannya, kemudian liman keruan kajian, tiba-tiba langsung si pembeli langsung memiliki, si pembeli langsung menyerahkan tanpa arah keruan. Liman saya wafat 14 pokoknya jadi. Timbul permasalahan jual beli secara online kan, secara online. Jadi akan semakin rumit memang jual beli ini sekian era karena sampai permasalahan membayar dengan kartu kredit, membayar dengan segala macam. Jadi kesimpulannya memanfaatkan barang borok, barang jaminan isi dengan silepiang kepeng dengan alasan dengan si berutang rida tetap para riba. Dan memang peringgitan itu si dosa riba. Si paling beri bahkan paling beri marak dosa dengan berzina telung dosa 6 kali. Si paling beri 73 dosa riba. Si paling beri adalah marak dosa dengan si berzina telung dosa 6 kali. Bahkan marak dengan si berzina kerja Indonesia. Dit dengan si riba nun apapun ibadahnya dia tidak terima sama Allah SWT. Dia tidak terima. Lagi dia sedap jemaat bertobat. Sampai terkisah sopo dengan si menjalani riba ni. Dia wah gati ninggalan salat berjamaah di masjid. Tidak waktu. Ia paling jurul datang, yang paling namanya budi nuli. Bersedekah di uang lupa. Lagu riba tetap jalan. Selapun pokoknya ibadah-ibadahnya sempurna, umrah hampir bilang bulan umrah si kepeng riba, maka sikit pun tidak ada yang arti dia memang arti ya sudah penggita macam-macam lawan sampai dengan lain pada bunga jauh ternyata setelah tertelusur ya, ternyata hidup tenang karena riba dulu tenang beribadah karena lalu riba kepeng bebas dari semula riba. Jadi riba ini luar biasa. Siapa paling lalu dosa yang kita sangat kecil hati-hati. Timbul akhir-akhir kan bunga bank riba tinggi. Harap marahnya riba, lalu ternyata MUI mengatakan bunga bank konvensional riba.
Jalan keluarnya adalah bank syariah. Jelas di depan ada bank konvensional di bank syariah. Lalu karena masih terkontaminasi kan, marah dengan selai sini. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi seolah-olah mengatakan pada innamal bai'u mislu riba. Jadi seolah-olah mengatakan bank konvensional pada marahkan bank syariah di depan ada. Cara beda. Sekalipun mungkin duit keuntungan bank syariah dibanding ke bank konvensional karena ya persentase daripada laba. Sedangkan konvensional adalah persentase daripada utang, daripada laba. Tapi dia jadi dalam tegan pada angin, pada marantan cecetan dalam Quran, innamal bai'u mislu riba. Ya kan banyak lah pada doang bang sekali di bang sekali di depan prinsip dasarnya di depan ada apalagi dalam pasangan daripada karena bank syariah ini beliau pembina syariah, penasihat syariah, si ahli syariah lah, dokter ahli syariah. Nah ya artinya bahwa di jalan keluar jadi kan merger terus bank syariah, BNI syariah, kemudian bank BRI syariah, beberapa bank merger rezeki dari syariah mandiri. Sehingga ini lamun bank konvensional ini jelas pemiliknya kebanyakan non muslim. Kebanyakan non muslim. Nah, maka apabila kalau berarti penyugihan non muslim. Jadi kesimpulannya mungkin di teman para marah lalu kan. Jadi para marah lalu jadi ditekan lah memanfaatkan barang jaminan untuk kepentingan dengan isi memiliki modal, pemilik modal akhirnya berbeda utang para sebelum kebona serahnya ande nyurna sampai 10 waktu truk iya jadi jaminan anilah merupakan satu jadi sangat kritis bahaya secara riba sangat bahaya marah sebelum ya Allah paling beri marah 6 kali zina padahal innahu kana fahisyata wa sa'sabi tiba-tiba dekat 6 kali fahisyata wa sa'sabi apa artinya gendong menyimpan kekayaan si mau dengan riba selama selaku ibadah tidak terima istighfar paling kira tidak terima nah memang ini dasarnya jaminan itu ketika nanti si berutang tidak mampu untuk membayar utangnya, barang jaminan inilah yang diperjualbelikan. Nah, apabila barang yang jadikan jaminan itu lebih besar harganya daripada utang, maka lebihnya dikembalikan kepada pemilik barang. Apabila harga daripada barang itu lebih kecil daripada utang itu, maka si berutang wajib menambah. Nah kemudian kadang-kadang istilah belelang kan, belelang kadang-kadang beli tahunan istilah, beli tahunan sebenarnya maksudnya ini bu sebenarnya. Nah istilahkan belelang kan, belelang. Kadang-kadang dia disebut ya begadi jual beli sebenarnya. Jadi seharusnya ada boleh sewa tanahnya yang area untuk 1 tahun sewanya segini. Ini sebenarnya. Kemudian arak kadang-kadang istilahnya orang begadi mati tahun sebenarnya ini nyewa ini dari 18 dari tahun misalnya jadi gue wajib utangnya tidak perlu nyaur malik si kepe berarti boleh bangkat sebenarnya nyewa masih kalau kembali uang ini jangan boleh jadi artinya tulak kepe tulak barang. Nah ada pun yang dilaksanakan oleh pegadian yang formal itu ya memang barang gadian itu ditahan oleh pegadian harus wajar jadi tanggung lebih daripada kewajaran. Misalnya kan biaya pemeliharaan sampai 50% daripada berarti kita riba termasuk riba kali masih. Jadi biaya pemeliharaan misalnya yang hingga kepeng 1,5 juta kemudian niki jadi borak sampai 2 bulan berarti biaya pemeliharaan selama 10 bulan
ya sekitar 100.000 lah. Berarti kepeng tetap silinya Urno adalah 1 juta, biaya pemeliharaan emas ini adalah 100.000. Dia termasuk riba loh. Dia termasuk riba karena dia pemeliharaan. Dan anti legend berubah jadi riba, kita wajar enggak kalau dia ongkos pemeliharaannya sekian? Namun dia wajar, lebih besar daripada kewajaran, dia tahu riba. Terus ini kita turun masa dari itu karena dia bawah nih duit lu bawah sih jangan aja ya. Tahu nih jual cang bulu-buluan. Karena ini berat dan sampai ke di sewan kadang-kadang juga rubuh lah bau dan terus agak mau memang pertama berjual buah ya masih di dulu berjual masih dulu memang harus narak ahli taksir ahli taksir kira-kira luwe karena memang syarat daripada jalan riba ini kan adalah pantas untuk dimanfaatkan. Artinya ente petik langsung tidak menjadi sia-sia. Misalnya pau beli di dulunya isi wabu tidak jadi rujak walaupun di teman masak. Jadi lesakan terbeli itu ia pantas untuk dimanfaatkan. Ini pertama dulu. Maka ente bau langsung jual bau jadi rujak. Ini kan selalu hal intifa'u. Si kedua, lamun terbeli ia di saatnya masih oda, kemudian jemaah baru masak atau ada baru. Nah bermis selanjutnya mulai terhitung anti dan riba dengan buruk terbeli itu harus narak jasa daripada dengan isi nyipiang lulun kayu, nyipiang tahu kan dulu sampai lebih ke petik. Jadi adalah jasa pemeliharaan. Kemudian si kedua anten perhitungan. Jadi dia kanggur itu dengan itu lulun kayu itu. Jadi kanggur itu karena dalam rida berarti arida bil maksiati atau arida bil riba. Jadi dia kanggur marah kan beli sekah nawa. Kanggur kai selaku negara dia kanggur. Kanggur beli sekah kembang lalu terus sadek sampai duit. Dia beli sekahnya. Aneh dari kanggur. Kemudian masih beli kosong putih beli nanti beli putih. Kosong putih beli lagu jemaah lewat jadi putih tua nanti nanti tidak kanggur. Ini adalah hal-hal kecil. Nah, kemudian si kedua memang ia beli setelahnya ba'da budui salahihi. Ya syarat dengan tanaman ba'da budui salahihi artinya wah nampak bagusnya si bau langsung ke manfaatan. Berarti kan fatwa memasak. Contoh harus kembali kepada bahwa salah satu syarat barang si kebeli pertama jelas macamnya, jelas sifatnya, jelas ukurannya. Mereka berkaitan kaca macamnya jelas. Kemudian pantas ke manfaatkan. Kemudian sifatnya jelas. Ukurannya tak masih misalnya maksudnya seluruh karulah ribu. Nah di dalam besi jual beli seluruh karulah ribu. Hanya seluruh karulah ribu. Jadi kembali kepada kewajaran. Artinya cocok nih bahwa misalnya mana sih seluruh ini 1.000 luit buahnya, 1.000 luit buahnya. Kemudian cocok nih si 1.000 lu terbeli haji kalau 1.000. Nah, namun memang cocok menurut kebanyakan dia jadi lagu-lagu yang cocok berarti harap pihak yang dirugikan ialah pemilik. Dan jadi dia bisa sebelum datang mereka karena ya, bagaimanapun secara orang banyak dia tak anggap dengan pihak yang dirugikan. Ya sih, berarti tema yang baik itu gorong. Gorong sendiri ya cuma duit cuma hendak 30.000 mau jual sekitar untung lalu. Jadi lah padahal jadi sebelum jual Ambon kalau tanah
jual kacang di dalam tanah, jual sabrang di dalam tanah, jual padi masih di bangkat. Memang tahu nih, kalau mau cek jemplang, sekenanya masih simpak deh, sampai nih jemplang dan. Nah inilah salah satu daripada penyebab pengusaha-pengusaha Muslim di negara bertahan, si bertahan Cina, karena ia sih menerapkan sistem syariah, si tulen-tulen, pokoknya lamun sedap, rendahan aja tu, lamun bagus ada aja, ukuran pas, sifatnya pas, ia sih menerapkan, akhirnya Cina doang sukses dalam perusahaan, sementara itu Islam bangkrut, belum kali sukses bangkrut, karena caranya dia main. Nah, jadi lamun memang ahli, pembeli ahli, ya bau sih tahu ya. Oh, atau berbeda misalnya, ada sekitar 500, bapak 500 buah duitnya, bapak nih. Barang coba buktian lamun bau selaku sampai bis. Kadang-kadang ini berbeda sedikit, 2-3 perbedaan karena ahli. Ahli, seserah wali si ahli. Lalu memang kan aja ahli. Tentu ini kadang-kadang pas 500, ini kadang-kadang kurang 24 atau lebih 24. Yakin malu. Nah, jadi lamun berarti harap kewajaran sesuai dengan syarat-syarat barang si diberikan, dia termasuk riba. Bahkan harap sopo jamaah itu sangat gaji sekali. Ya bahkan jual Muhammad sebelum awak nama silik lalu aku langsung bau. Demo nak kumpul balik yang kat awak ni beli ada dari sini beli mana? Kita beli misalnya bapak main sekali di sekini sekadar sekiranya. Padahal dia tahu nendang harap sini. Artinya dengan ahli sedekah, kena bengen aku beng seluruh ni sedekah ada dari sang anak bapak, itu nanti lalu asal-asal kedua, yang beli malik dengan si dakinya, adalah tipe daripada kadang-kadang masyarakat ini, pria terakhir Ustaz dapat Ustaz Mama, wah, dalam kasus ini ada orang pengusaha kaya raya bertanya, ya ini kan meninggal istrinya 1 minggu meninggal istrinya dan ya itu masih dengan ini artinya kemudian karena dia meninggal istrinya seminggu menikah dengan perempuan cantik. Nah, kemudian sudah 1 bulan menikah dengan istri yang barunya Niki. Kemudian istrinya Niki baru mengaku bahwa dia pernah menikah sebelum dia nikah sama ibu. Dan tidak jelas statusnya, kata istrinya yang baru ini, bahwa dia dibawa ke Sumbawa sama mantan pacarnya, tapi dia hanya ikut-ikutan, tidak tahu, kayak dipelet-pelet. Tetapi dia dibawakan saksi, dibawakan wali, dibawakan tuan guru lah, dinikahkan di Sumbawa tanpa kesadaran katanya. Nah itu yang dia ceritakan sama suaminya. Nah sehingga sekarang suaminya yang nikah di Sumbawa itu hilang, sudah hanya beberapa malam dibarengi begitu. Kemudian sudah ditinggal, tapi belum jelas statusnya dicerai atau tidak. Nah, apakah sekarang kemudian nikahnya dengan bapak ini itu sah atau tidak karena masih ini berstatus suami orang seperti itu, ataukah nikahnya itu dipandang istri orang? Apakah statusnya itu masih istrinya orang yang pertama atau karena dianggap tidak sah karena memang dia ini di bawah pengaruh guna-guna seperti ini. Kemudian yang kedua, ini kan banyak sekarang pengusaha-pengusaha yang sudah hijrah, istilah hijrah dari riba-riba niki, dengan asumsi mereka niki meninggalkan hutang ke bank, meninggalkan hutang sampai beberapa ratus juta seperti itu. Nah sekarang mereka hijrah dengan dalih hijrah, kemudian tidak mau membayar beban hutang yang lebih. Nah iya kan, membayar lebih karena dia mengacu kepada kami akan bayar pokoknya saja.
Tetapi mereka sudah sepakat bahwa sebelum mereka hijrah itu mereka akan lunasi, bayar dengan harga lebih yang telah disepakat. Nah, apakah kemudian sekarang masalahnya saya lunasi dengan bunganya atau saya bayar pokoknya saja? Seperti itu. Kan juga dia senang berarti hijrah, dia lunas, seolah-olah seperti itu diniatkan. Niki, assalamualaikum. Syarat daripada seorang perempuan boleh dinikahkan apabila dia sunyi daripada suami, karena pangkul ayam minkum, yang tidak punya suami dan jelas-jelas dia tidak punya suami. Kemudian yang dinikahkan dalam suasana tidak sadar. Pertama, status daripada dia ini, namun memang dia seorang gadis dan walinya wali mujibir, ayah ataupun kakek, sah nikah walaupun di luar kesadaran. Jadi karena ia dalam keadaan dia sadar, kemudian ia termasuk orang yang boleh dipaksakan. Sehingga dalam dia kena undang, dia interview misalnya, dia hipnotis misalnya, dia berani, dia milih dua. Sementara wali sangat ingin untuk ini yang jadi suamimu yang pantas untuk kamu. Ya dia hipnotis kan. Jadi seolah-olah satu upaya lah untuk apa? Menikahkannya di luar kesadaran kan. Namun memang wali mujibir. Kadang-kadang wali mujibir ini kadang bingung. Wali mujibir itu pertama yang pentingnya ama ataupun paku, lalu dia tahu status di daerah itu dia. Kan syaratnya wali mujibir itu yang menikahkan itulah ayah, kalau tidak ada ayah, kakek, dan perempuan itu gadis, lalu baru jadi nikah. Dan jadi mujibir karena as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha. Janda itu lebih berhak dari dia sendiri. Ia sendiri menentukan saya jadi wali, nabi itu kawin kerja saya dan dia. Kemudian milih dengan dia sah aksa. Lalu baru. Dalam memang kata seburuk, namun memang negara dan walinya adalah wali mujibir, ama ataupun kakek, sah nikahnya. Dalam sah nikahnya, adik terdiri marak seburuk sisi mamanya, maka dia kanggo ketika kerja dan mama lain, kecuali setelah arah putusan pengadilan memasak. Maka pengadilan meneliti, menyusuri, terus sampai pada menyusuri, sampai timbul putusan bahwa tidak mungkin dia akan bertemu dengan suaminya lagi. Mulai saat nikah, surat pasah sudah selesai, nanti dan pasah ini berarti bosin pasiasikan jemaah dalam waktu kali head dengan saat keputusannya kamu dinikahkan dengan mama lain. Namun memang nanti kasusnya sah dia kaja si mama kemudian karena wah dia bilang semama. Nah, adapun mula masih menara keputusan pengadilan, maka nikah kaja suami istri adalah batal karena jarak syarat memang karena memang keluar statusnya sebagai pembalu atau sebagai dikasih semama. Jadi wajib berbelas. Dia pasah ini tidak karena nikah si pasah ini lah dikasih sah. Itu wajib berbelas namun nikah dan yang sah. Alasannya juga kisah perempuan ketika ditanya walinya bukan wali mujibirnya tapi wali-wali saya jatuh terpeda. Berarti ilegal. Berarti dia sah. Nah itu makanya. Dan sah kan si pertama. Berarti Saya bertahkim lah saya ngasih leluah. dan dia sadar paling udah kecuali kalau sebelum sadar ada bertakim jadi sah. Jadi kadang-kadang masih belum kalau memang belum kasusnya pertama dia wali sisa dia bertakim dia ada pokoknya dia dikasih wali itu dikasih saya memang ada kasusnya Allah jangan kasus aku ada pengakuan doa kalau wah lari mami ini kami itulah ada semangat kalau untuk mobil besar macam-macam yang saya kan cuma berani
Aku dia tahu enak pada budak Melayu. Dia tahu lagu aku ketika saya ini kakak. Saya juga ada lagu mau aku bareng. Cuman kau berbareng harus jangan. Terserah kau. Lagunya wajib dinunggu. Wajib buat dah dengan 3 kali head. Dan 3 kali head. Nanti ditolak kata Mama Bik, namun memang sini kata kamu adalah. Tahu sebelum sini kaya ni dah tahu orang. Kemudian si kerja menarik seluruh dibagi. Jauh pun berani biasa. Lalu tak Australia kanak. Lalu Australia jemaah melakukan jalan dia tulak ke Merani. Aduh dia jawab. Mainan jamaah pokoknya sih. Dari dia jadi status daripada pertama status sinina, kemudian status daripada wali, kemudian di saatnya sedang ijab kabul persyaratan rukun sah atau D. Kalau memang sah kajasi pertama berarti harus melalui proses pengadilan untuk memastikannya sebagai dengan 19 mama konde baru sah nikah kerja dengan mengus kemudian. Kalau mau teman keluar berarti sah kajasi kemudian. Kemudian akan timbul masalah bermacam-macam masalah nikahnya. Nah ya kasusnya. Terus si pedang Usaha. ya memang kasus masih belum sukses karena kejayaan dari developer membangun BTR Syari. Ini enggak lah. Masih kali suara miliar utang di Bangkok itu. Sukses. Malah ya dek mar itu masyarakat anti riba. Pak Jamal bin Rais kan betul-betul anti terhadap riba. Terus masih belum milih di Indonesia utang milik bank konvensional 14 miliar. Di Indonesia jauh. Karena wazaru mabel riba lo jadi dalil tinggalkan sisa-sisa riba. Jadi ini maksudnya. Kepeng dengan 14 miliar yang gede, padahal nggak sedih mau makin saya sanggup miskin sudah daripada terhimpit riba. Bali doang karena Bali sih tahu dan doang. Penghabisan biaya pengiraan paling tidak 1 juta setiap bulan. Kalau sukses dalam berbisnis, tiba-tiba dia mental balik marah. Masih dulu tek sih. Wajarlah mama kerja dia, nanti 14 miliar kayak dengan ketinggalan. Oh salah pelik sih. Jadi pandang riba dia dalam hal ini pandang si halal tinggalan. Karena memang saya namun Quran tahu yo parlahu makan salah lamun tinggalan ribane tak ampuni suami riba. Lalu saya dengan tidak tahu sama sekali sebelum dalam Islam. Sejauh dengan ulama, ini jadi lahir dari keluarga Islam, lalu di luar belajar sepenuh, dan manajemen tahu ya si padik lalu, akhirnya pilih tinggalan 14 miliar, kepentingan pokoknya sanggup pokoknya dari miskin malik daripada keripit riba, ini dari jangan kanggu lah, dan sampai meninggalkan utang dengan alasan meninggalkan riba sehabis kecil-kecilnya. La ta'kulu riba ada apa udah apa dan makan riba terus Malakum ru'usu amwalikum niki. Malakum ru'usu amwalikum ya harusnya perhatian amarah sebelum. Jadi misalnya pokoknya bayar ribanya tinggalan silakan mau bilang. Artinya bunganya tinggalan. Pokoknya kan si besi sehingga ada bayar dulu dia selaku kencing dan anak-anak belajar di jadi masalah ini Indonesia 14 miliar tinggal bangkrut ya alhamdulillah silakan Jadi jual belikan syarat salah satunya adalah barangnya jelas. Terang ya, barang jelas. Makin ini pulsa ini tadi jelas. arah pertama-tama ini dia berguna hafiz dia lalu di pulsa kertas kresek gila aja meja kertas kresek kan dia beli pulsa pada ini tak marakur pulsa ya ini itu timbang marah pada ini nak kertas kresek nah ini memang jelas demikian adalah
tergantung daripada sifat secara urut. Cara urut asal. Namun memang benda isi bau ke indrawi kita si mata, raba si ima atau pendengar di sana, maka harus jelas dengan syarat ketentuan pendengar mata, ima atau raba foto. Nah, walaupun tulisannya adalah sesuatu memang sifatnya abstrak, sekarang abstrak. Saya malah sebut jengkel jadi debung, ketakaran yang letran di debung, kekiluan di debung. Nah, ini kan si mulut huruf, nah, mulut huruf memang harus kena juga. Ya tadi alur humus takama, jadi huruf itu termasuk organisasi. Memang harus sembuh, jual beli segala macam. Sekian pintar manusia, sekian banyak masalah. Nah, ini adalah yang membutuhkan ijtihad, sehingga nanti pastilah tidak tersampil ragu-ragu dalam melaksanakan transaksi, termasuk masih malah pulsa dan lain sebagainya. Silakan coba.